kesempatan untuk menikmati hidup yang dinamis dan penuh kejutan. Di dalamnya, ingatan akan Tuhan selalu menjadi dasar yang memampukan kita untuk terus berjuang dan berjalan dengan pengharapan. Ia yang mulia sudah, sedang, dan akan terus berkarya bersama ciptaannya dalam mengisi dan mewarnai kehidupan ini dengan penuh makna. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui nyanyian dari PKJ 2, bait 1, Mulia, Mulia Namanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus yang dikasihi Tuhan, kita masuki ibadah ini dengan keyakinan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat perjalanan ke Emmaus yang dialami oleh kedua murid Yesus menjadi bukti bahwa ia bangkit dan ia peduli terhadap ciptaan yang masih membutuhkan waktu untuk dapat mengerti apa yang terjadi. Perjalanan itu bukan sekedar perjalanan, namun juga menjadi momen mengingat dan memaknai Kristus yang membawa kedua murid pada perubahan cara pandang. Perubahan inilah yang kemudian menjadikan mereka dapat semakin mengerti, bahkan dengan keyakinan meneruskan berita dan sukacita kebangkitan itu kepada lebih banyak orang. Saat ini mari kita menulis sejenak
berhadapan dengan hari-hari yang sudah kita lewati dan memaknai Tuhan yang berjalan bersama di sana. Marilah kita menyanyikan PKJ 244 bait 1 dan 2, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan yang sudah kita lakukan dalam hari-hari yang kita jalani. Mari masuk dalam pengakuan dosa dengan menyanyikan KJ 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh tercela, darah-Mu-lah pembasuhku, ku datang Tuhan padamu. Dalam keterbatasan, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu
agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri sebagai Kristus mengajar kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kerendahan hati dan ketulusan, maka terimalah berita anugerah pengampunan dari Allah. Menurut 1 Yohanes 1 ayat 9 yang dinyatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita terima dengan sukacita anugerah Tuhan dan menjadikan kesanggupan dalam hidup kita yang baru oleh anugerah-Nya. Ku amat haus di gurun dosa dan celah. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas hidup melalui kebangkitan Kristus Putramu. Dengan kuasa-Nya, maka sesungguhnya kami akan Tuhan senantiasa teguhkan dalam hidup kami, bahkan kami bisa berfungsi dalam segenap karya keselamatan-Mu. Karena itu Tuhan, di Minggu Paskah yang saat ini kami rayakan kembali, kiranya Tuhan menolong kami melalui firman-Mu untuk kami mengerti kehendak Tuhan. Tolonglah Tuhan apa yang menjadi kemampuan kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam segenap pertolongan Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai kami dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan firman bacaan pertama diambil dari Para Rasul 2, Para Rasul pasal 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 36 sampai 41.
Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Yang demikian firman-Nya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dilanjutkan yang 36 sampai 41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian sabda Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 13. Surat 1 Petrus 1 bab 1 ayat
13 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pemberitaan Injil kita terima dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka suram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka
dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Paskah sudah berlangsung beberapa waktu lalu, apakah hari ini Bapak Ibu masih memiliki semangat? Puji Tuhan, luar biasa. Semangat apa Bapak Ibu? Paskahan gitu. Paskahan. Artinya berarti kita harus senantiasa bersyukur karena Kristus telah bangkit dan dari kematian Ia telah menebus dosa kita, sehingga hidup kita berarti sudah suci kembali. Kalau orang kita sudah diampuni, tentu kita harus bersukacita selalu, bekerja dengan seterusnya. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Kebaikan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini? Nah, mari kita bersama-sama untuk mencoba memahami pemberitaan firman yang saat ini kita terima. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan penting bagi kita. Pasti di rumah Bapak Ibu kalau membangun rumah itu kan ada kacanya atau Bapak Ibu di jendela, atau semuanya rapet tembok semua, nggak usum toh Bapak Ibu. Zaman sekarang ada rumah dibangun bagus-bagus tembok kuat tapi rapet, tidak ada kacanya toh Bapak Ibu. Untuk apa kaca itu Bapak Ibu? Atau yang punya mobil sebagus apapun tidak mungkin mobil itu rapet tidak ada kacanya. Mengapa ada kaca Bapak Ibu? Mengapa Bapak Ibu? Kaca nggo ngilu. Itu cermin ya. Ya, oke. Cermin pun juga begitu kan, ada kegunaannya. Kenapa ada kaca? Supaya kita bisa melihat apa yang benar-benar ada di depan kita. Kalau bicara tentang rumah berarti supaya apa? Kita bisa melihat sesuatu yang nyata di sekitar kita. Tapi Bapak Ibu, meskipun kaca memang punya fungsi begitu, kadang-kadang tidak begitu berfungsi dengan baik. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada terpaan angin membawa debu, hujan dan sebagainya, sehingga akhirnya kotor ya Bapak Ibu. Dan kalau kotor, apakah penglihatan kita tentang situasi di luar kita itu menjadi jelas Bapak Ibu? Iya, pasti buram. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita bersihkan, kita gosok, kita apapun yang penting bisa membuat itu mengkilap sejernih kristal, ya toh. Kalau sudah begitu, melihat apapun celing, apalagi kalau dengan kacamata gini, itu kita lap sampai luar biasa. Bapak Ibu mersani apa saja pasti cetha welo-welo. Yang dari kejauhan walaupun itu kelihatannya kecil tapi barangnya abang klebat-klebat kelihatan kok Bapak Ibu. Oh itu angpone nang ndang kono. Misalnya begitu kan, mumpung mongsone. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu pula sebetulnya menjadi gambaran dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di masa Paskah yang senantiasa kita hayati seperti pada saat ini Bapak Ibu. Nah kita sebagai gereja Tuhan, kita selalu memiliki kaca, kita selalu memiliki cermin kehidupan yang harusnya jernih. Walaupun dalam kenyataan itu bisa saja memang terdapat debu-debu yang bisa saja menghalangi, mengotori, mengganggu pandangan yang sesungguhnya. Nah karena itu Bapak Ibu, supaya gereja
dapat mampu memiliki pandangan iman yang nyata, yang benar, bahkan dapat memfungsikannya. Perso Bapak Ibu, pandangan iman yang benar, yang nyata tentang kekristenan, ya tadi, Paskah tadi, Yesus Kristus telah mati untuk menebus kita. Tapi Yesus Kristus tidak berhenti mati. Yesus Kristus telah bangkit dari kehidupan dan menjadi Tuhan, seperti Petrus katakan, bagi saya dan saudara semua yang percaya kepadanya, yang telah ditebus oleh kematiannya. Sehingga apa? Bapak Ibu saudara semuanya, kita memiliki kehidupan baru, bahkan kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Percaya Bapak Ibu? Percaya mboten pitados. Puji Tuhan. Amin berarti Bapak Ibu. Nah, dari situ Bapak Ibu, sebagai iman yang benar, sebagai satu kacamata kehidupan kita sebagai gereja, umat percaya kepunyaan Kristus, maka kita benar-benar harus bisa memfungsikannya. Ketika semuanya selalu jernih dalam iman itu, maka kita mau apapun dan apapun yang kita hadapi selalu pasti bisa. Mungkin tidak harus cepat, walaupun lambat sekalipun, tetapi pasti bisa. Pasti bisa maju, ada kepastian dalam segala sesuatu. Itulah iman yang jernih dalam kehidupan kita sebagai cermin hidup gereja, orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah di sini kalau kita melihat ketika seseorang bisa begitu, bisa memfungsikannya dengan baik, berarti inilah sesungguhnya yang pada saat ini saya dan saudara diajak melalui firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, agar kita bisa memaknai ingatan kita, tentu ingatan tentang iman kita, ingatan tentang Paskah itu, dan pada akhirnya menghayati akan kebangkitan, akan Paskah, daya kebangkitan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini pula yang sesungguhnya terjadi sebagai suatu karya kuasa Paskah yang terjadi pada masa lalu, dan tentu akan bekerja pula pada saat ini bagi kehidupan saya dan saudara, gereja Tuhan, umat percaya kepada Yesus Kristus, melalui kesaksian Injil Lukas berapa tadi Bapak Ibu masih ingat? 24 ayat 13 sampai 35. Nah di situ Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita diberikan suatu kesaksian. Kita diberikan suatu kesaksian tentang apa? Tentang beberapa orang murid, tepatnya 2 orang murid lah gitu ya. 2 orang murid, dua orang murid Yesus ketika masa-masa kebangkitan Yesus, tetapi masih bingung, masih ada keraguan, sulit untuk menerima kenyataan itu. Bahkan pada akhirnya di dalam kesulitan itu menjadi dirundung rasa duka dan rasa kecewa. Dan pada akhirnya kedua murid itu pergi ke desa Emmaus. Dan dalam perjalanan mereka saling mendiskusikan bagaimana perasaan satu di antara yang lain tentang rasa duka dan kecewa tadi. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam kesaksian itu tidak berhenti mereka ada terlarut di dalam duka dan kekecewaan. Karena ternyata dalam tengah perjalanan mereka dijumpai sendiri secara langsung oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus mencoba untuk menyapa mereka. Apa yang sedang kalian omongkan? Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, karena hati mereka diliputi oleh tadi rasa duka dan rasa kecewa. Nah pada akhirnya apapun yang sesungguhnya terjadi di sekitarnya tentu sulit untuk bisa dilihat dengan benar. Dan makanya ketika Yesus ada di bersama mereka, menjumpai mereka, Dia yang telah bangun, bangkit, hidup untuk mereka, mereka tidak seketika bisa mengenalnya. Bahkan dengan segenap hati mereka bersemangat untuk mencurahkan apa yang menjadi perasaan duka dan kekecewaan mereka kepada Yesus. Aneh Bapak Ibu, itu yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Yesus ketika mendengarkan apa yang curahan hati dari kedua murid itu, Yesus tidak kemudian meninggalkan mereka, ikut-ikutan menjadi kecewa atas mereka, tidak membiarkan mereka yang ada di dalam perasaan seperti itu. Sebab apa?
Justru pada akhirnya kita lihat persis seperti ketika Yesus menampakkan kepada murid-murid yang lain pada waktu itu di dalam sebuah rumah beberapa kali. Yesus pun hadir menampakkan diri, berjalan bersama-sama dengan mereka menjadi teman untuk curhat tadi. Yesus sesungguhnya juga peduli memberikan pertolongan kepada mereka. Dan untuk itulah memang Yesus bangkit dari kematian, memang untuk memulihkan, menolong orang-orang yang mengalami, murid-muridnya yang mengalami suatu kondisi hal yang memprihatinkan dalam kehidupan iman mereka. Maka di sini Yesus sekali lagi tidak meninggalkan mereka, tidak kembali gantian kecewa atas mereka. Tetapi di sini kemudian Yesus menolong melalui dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menegur mereka, hai orang-orang bodoh. Maksudnya di sini bukannya kemudian Yesus mangkel, jengkel, tidak. Tapi di sini maknanya memang ini adalah kedegilan. Bahasa lain dari kedegilan itu memang orang yang tidak tahu, orang bodoh. Mengapa demikian? Karena sudah berkali-kali, bahkan Yesus pernah memberitakan itu 3 kali berturut-turut. Mereka pun sempat merasa malah justru itu semua tidak masuk akal bagi mereka. Yesus pun ditegur karena apa yang dikatakan kepada mereka. Tapi itu kenyataan. Intinya bahwa mereka memang belum bisa menerima apa yang jadi kenyataan di dalam diri Yesus Kristus yang mati tetapi sesungguhnya bangkit itu juga. Sehingga di situ akhirnya dikatakan, hai orang-orang bodoh. Maksudnya di sini mau menyapa mereka untuk bisa ingat kembali. Ketika sesuatu yang kowe kok ora ngerti-ngerti toh, artinya berarti ada sesuatu yang memang selalu diberikan, diajarkan, tetapi belum bisa untuk diingat. Dengan kata lain, dengan itu supaya mereka bisa mengingat kembali. Dan Yesus tidak hanya menyapa untuk memberikan ingatan mereka kembali, Bapak Ibu. Yesus pun meneguhkan dengan pengajarannya. Bukankah Mesias dan seterusnya? Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika mereka akhirnya singgah di satu tempat karena hari sudah petang. Nah disitulah kemudian Yesus memberikan suatu ingatan yang lebih mendalam akan apa yang menjadi peristiwa di akhir-akhir ketika Yesus sebelum mati. Dan itu begitu berkesan dalam hati mereka. Karena itu ada banyak dinamika di mana Petrus yang kelihatannya gagah luar biasa yang dikatakan siap untuk membela tapi ternyata malah mengkhianati, merasa tidak kenal dan seterusnya, sama dengan Yudas Iskariot. Peristiwa itu juga terjadi. Nah di situ memecah-mecahkan roti, barulah mereka ingat, oh ini Yesus. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ini pertolongan yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah kesusahan hati, berbagai macam persoalan yang menerpa hidupnya, Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Yesus menolong dengan caranya yang unik, namun benar-benar selalu ada dalam setiap kesan kehidupan umatnya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika mereka kemudian bisa mengingat kembali apa yang menjadi memori yang penting dalam kehidupan mereka. Karena mereka ketika diberikan roti yang dipecah-pecah itu ternyata menyadari, oh Yesus tidak marah, padahal tadi kita rasani. Kita merasa kecewa terhadap dia, tapi Yesus tidak marah kepada mereka. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Justru dia memecah-mecahkan roti kembali untuk mereka. Nah disitulah muncul perasaan apa Bapak Ibu? Perasaan dirinya yang semangat kembali. Ada perasaan yang gembira dalam hati mereka ketika menyaksikan dia yang bangkitan telah memecah-mecahkan roti untuk mereka. Gembira sekali. Antara rasa gembira dan semangat, pada akhirnya tidak bisa menahan diri. Maka Yesus kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Tetap terus di Emmaus. Tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan kecuali menyaksikan itu kepada saudara-saudaranya. Mereka kembali ke Emmaus. Mereka menceritakan tentang apa yang terjadi secara pribadi dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, inilah yang tadi sesungguhnya bisa kita mengerti
bagaimana seharusnya kita pun sebagai gereja harus bisa mengingat, memulihkan ingatan dan memaknai akan kebangkitan, ingatan iman dan kebangkitan di dalam misteri Paskah, kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kesaksian tadi bagaimana Petrus pada akhirnya juga mampu untuk bisa meneruskan apa yang menjadi semangat baru itu. Dia berani bersaksi, bahkan dia bisa juga memberikan suatu nasihat seperti yang pernah diterima dari Yesus. Karena kita telah hidup dalam Yesus, maka mari kita tunjukkan kebenaran hidup kita yang benar-benar di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita tidak pernah bisa membayangkan sehingga akhirnya Petrus bisa seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan pada dalam kisah sejarah Kristus ada suatu legenda yang dipelihara oleh tradisi gereja, bahwa Petrus akhirnya berani mati demi sebuah kesaksian akan kebangkitan kuasa Yesus Kristus itu. Berani mati, benar-benar terjadi. Lah, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang bisa kita hayati ketika saat ini kita telah mengingat Paskah? Tanggal berapa kemarin Paskah Bapak Ibu? 2 minggu yang lalu ya. Iya. Artinya berarti kalau kita sudah ingat, bukan hanya sekedar tanggal, apa yang bisa kita hayati Bapak Ibu? Yuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mungkin ada yang baru, mungkin ada yang sudah lama. Tapi mungkin ketika kita mencoba memeriksa dalam kehidupan kita yang kita alami, ada begitu banyak sekali, seakan-akan merasa ada begitu banyak sekali masalah-masalah yang merundung dalam kehidupan kita. Diperhadapkan dengan mana Yesus yang bangkit, mana Yesus yang katanya penuh kuasa. Mungkin bisa saja seringkali kita mengalami itu dengan bahasa kita masing-masing, dengan pengalaman kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apakah sebetulnya selama ini di dalam pergumulan Bapak Ibu, sampai pada saat ini walaupun masih Tuhan izinkan atau kita masih mengalami berbagai masalah, tidak ada pertolongan Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu? Sebetulnya ada kan, bahkan mungkin secara pribadi ada sesuatu yang begitu berkesan, begitu khusus dalam kehidupan kita. Mungkin ketika sedang mencari tanggung jawab penghidupan kita untuk keluar dan sebagainya, kita pernah terancam oleh bahaya, tapi di situ kemudian suatu peristiwa di mana bagaimana Tuhan memakai berbagai cara menyelamatkan kita. Mungkin dengan sakit kita juga begitu, sudah begitu parah, sebenarnya Tuhan menyelamatkan kita pada beberapa waktu yang lalu. Itu kiranya jangan pernah terhilangkan dalam kehidupan kita. Atau mungkin apapun dalam pergumulan kita dalam kehidupan keluarga, keutuhan keluarga pernah mengalami satu krisis, tapi di situ kemudian Tuhan pernah melakukan suatu perkara yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Dia yang telah bangkit benar-benar menolong kita. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan itu semua kemudian membuat kita hanya terpaku pada penderitaan saat ini. Lihatlah Dia yang pernah dan selalu ada bersama dengan kita. Toh nyatanya saat ini walaupun kita ada dalam susah sekalipun, kita masih diberikan kekuatan kok Bapak Ibu. Apakah itu juga bukan bukti? Jadi Bapak Ibu, kita mau mendustakan nikmat Tuhan mana lagi coba Bapak Ibu? Ya kan? Mendustakan kuasa Tuhan mana lagi yang sudah diberikan kepada kita sepanjang waktu Bapak Ibu? Jadi mari ingatlah selalu ketika kita sedang susah. Oh iya betul. Jadi kalau begitu aku harus semangat. Karena Tuhan benar-benar ada, Tuhan benar hidup. Kuasanya dalam kehidupannya telah memberikan pertolongan dalam hidup saya. Waktu itu beberapa, bahkan ketika kemudian mulai serius kita lihat, ada begitu banyak sekali ternyata perkara yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Sehingga kita merasa malu sendiri ketika iya. Sampai saya gitu tadi itu kenapa ya? Sampai saya perkara duit saja Tuhan juga sediakan mungkin. Aduh gimana ini? Malu. Gitu ya sudah, semangat, berani. Maka yang terjadi, mari kita berani menyaksikan kuasa itu. Melalui apa Bapak Ibu? Kehidupan bukti nyata kita. Mari kita ceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita kepada banyak orang, saudara-saudara kita, dan seterusnya. Seperti yang dilakukan oleh kedua orang yang berjalan ke Emmaus tapi kemudian dipulihkan oleh Yesus.
Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu selalu mengingat, kita akan selalu memaknai akan kebangkitan Yesus itu. Hidup kita akan senantiasa berguna, hidup kita akan senantiasa dijadikan alat kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Bahkan mungkin tidak hanya kepada saudara yang satu iman, kepada orang lain pun. Yesus pun berkenan kepada mereka ketika kita mau mengabarkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat merayakan Paskah dengan apa? Mengingat dan memaknai kebangkitan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersaat teduh. Kacamata hidup kami terkadang penuh dengan kesuraman, karena debu-debu persoalan hidup kami seringkali menerpa, melekat, menghalangi apa yang menjadi kenyataan yang sesungguhnya akan kuasa Tuhan yang selalu bekerja dan Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga yang ada hanyalah keluh, rasa sedih, sakit, tak terperi. Tetapi sesungguhnya Engkau telah menolong kami untuk menghapuskannya. Ada banyak ingatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan itu bukannya sekedar cerita, tetapi adalah sebuah kenyataan hidup yang Kau berikan dalam kehidupan kami masa-masa lalu, masa-masa yang telah kami jalani. Dan itu sungguh nyata Tuhan. Seperti pada saat ini pun kami ada, itu juga adalah kenyataan. Maka Tuhan ampuni kelemahan kami dan bangkitkan kami melalui kebangkitan-Mu itu, sehingga kami benar-benar hidup dan mengalahkan segenap kelemahan atas kematian. Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami bersama dengan keluarga kami, jemaat-Mu ini, bersama dengan orang-orang di sekitar kami, siapapun mereka, sehingga akhirnya Tuhan kami selalu akan bisa merayakan Paskah, oleh karena selalu mengingat Tuhan yang telah mati menebus kami dan bangkit untuk kehidupan kami, dan menyatakannya kepada banyak orang. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Allah yang di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala pemulihan dan karya-Mu yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu memiliki kekuatan dan harapan di dalam Yesus Kristus. Dan kini izinkan kami dalam pengharapan itu pula memohonkan berkat-Mu bagi kehidupan kami, khususnya saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membawa saudara-saudara kami yang ada di dalam sakit penyakit Tuhan. Kami mendoakan ibu atau orang tua dari Bapak Dodi, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat itu, sehingga pada akhirnya Tuhan itu menjadi jalan pula bagi pemulihan yang ada. Kami mendoakan buat para yang sudah sepuh, Mbah Atmo, Mbah Rahayu, Mbah Pardi, Mbah yang saat ini tidak kami bisa sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin bahwa Tuhan menolong mereka. Demikian juga kami membawa Bapak Seno yang saat ini juga
mengalami sakit karena beberapa waktu lalu ada dalam kecelakaan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami membawa Bapak Giarto yang saat ini pun ada di dalam sakit penyakit yang melemahkan tubuhnya. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan bagi mereka, bagi hamba-Mu ini dan keluarganya. Kami membawa juga Ibu Stefanus Basimin yang saat ini juga ada di dalam sakit penyakit di ruang ICU. Kiranya Tuhan juga menolongnya. Ya Tuhan, ada banyak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, tetapi sungguh mereka semua adalah orang-orang yang betul-betul berharap akan kasih pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka dan keluarga mereka semua. Dan Bapak, kami saat ini juga mendoakan buat kehidupan kami, khususnya kerukunan di tengah masyarakat kami. Apalagi di hari-hari ini kami ikut merasakan akan kemeriahan serta kesukacitaan saudara-saudara kami yang telah menyelesaikan ibadah puasanya, dan mereka saling bermaaf-maafan. Bila itu semakin membangun ketulusan, semakin bisa melihat kenyataan akan kasih keselamatan yang sesungguhnya Tuhan berikan melalui cara mereka. Dan dengan demikian Tuhan kami bisa menghargai satu di antara yang lain meskipun ada dalam perbedaan. Tuhan, sempurnakanlah apa yang jadi kesukacitaan dan ibadah mereka itu di dalam kasih-Mu yang sejati. Kami juga saat ini mendoakan buat kehidupan gereja-Mu di tempat ini dalam berbagai macam tantangan sekaligus upaya membangun jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas, tetapi kami telah melihat bagaimana cara Tuhan selalu menolong kami, meskipun itu unik dan kadang-kadang sulit untuk kami terima dengan nalar, tetapi itu adalah kenyataan, sehingga pada akhirnya mampukan kami untuk tetap terus semangat dan berani berpelayanan dalam kehidupan gereja-Mu ini. Apapun yang menjadi kebutuhan di dalam pelayanan gereja-Mu, Tuhan cukupkan. Secara khusus kami mendoakan pula bagi program pemanggilan pamulang yang kedua. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat, ikut campur tangan di dalamnya sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami pun juga mendoakan buat seluruh warga gereja-Mu ini, biarlah kami selalu dapat menjadi umat Tuhan yang kuat, umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang selalu taat di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami dijauhkan dari rasa kebebalan kami, karena kami ragu akan kuasa penyelamatan Tuhan, tetapi kami digantikan hidup selalu di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita akan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita kumpulkan dengan mengingat melalui 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan iringi dengan rasa syukur kita dengan PKJ 146 ayat 1 sampai 3, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela
raja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan haturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Sungguh suatu anugerah yang sangat luar biasa kami rasakan saat ini ya Tuhan. Tuhan sudah tambahkan umur pada pagi hari ini, tambahkan Tuhan bagi kami, dan kami masih merasakan hidup kami ya Tuhan. Kami masih bisa bernafas saat ini, dan anugerah-Mu yang sangat besar Tuhan sudah curahkan kembali ke atas kami. Kami menerima berkat rohani yang membuat jiwa kami sejuk kembali ya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami ya Tuhan. Terus tambahkan kami, perbarui iman kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami hari ini mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, melalui persembahan sudah Tuhan yang sudah kami kumpulkan. Dan biarlah ini Engkau sucikan Tuhan, Engkau jadikan bagi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu sendiri saja ya Tuhan. Dan apabila terselip dosa dalam kami persembahkan, kiranya Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati, beri kebijaksanaan dan berikan hikmat daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga apa yang Dia kelola hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu dan keluhuran nama-Mu saja. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan berkati kami. Dan biarlah Roh Suci, Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan melalui Roh Kudus, Tuhan ajarkan kami untuk kami bisa berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan diri dalam perutusan Tuhan melalui pujian Indah Mulia Bahagia Penuh. Bersandar
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.